Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih atau LMP Kabupaten Pemalang menyerahkan SK mandat kepada Sadi Suroso selaku Ketua Anak Cabang Kecamatan Petarukan. Pada hari Sabtu malam tanggal 25 Oktober tahun 2025. Penyerahan SK mandat tersebut dilaksanakan di Sekretariat Markas Anak Cabang di Jalan Nusa Indah yang masih ikut Kelurahan Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Pada pukul 20.15 WIB hingga selesai. Hadir dalam pelaksanaan segenap pengurus Markas Cabang LMP Kabupaten Pemalang, pengurus Markas Anak Cabang LMP Kecamatan Petarukan dan anggotanya. Hadir juga Ketua Markas Anak Cabang LMP Kecamatan Ampel Gading dan tamu undangan lainnya. Dari Sinar Pantura TV, Karsono mengabarkan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Amin. Serah terima SK mandat Markas Anak Cabang Kecamatan Petarukan. Sebelumnya saya sampaikan rasa hormat saya kepada Ketua MAC Ampel Gading yang turut hadir di sini beserta Ibu dan calon Ketua Markas Anak Cabang Kecamatan Petarukan, jajaran pengurus markas cabang ataupun markas anak cabang yang hadir di sini, serta teman-teman media yang juga turut hadir di sini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Tupoksi dan satu komando. Itulah kita sampai kapanpun. Loyalitas tanpa batas. Terima kasih banyak. Tahun 2025 nomor 001 garis miring SM garis miring LMP garis miring MC Pemalang garis miring 10 Angka Romawi garis miring mandat kepada 1 Sadi Suroso alamat desa Nyamblungsari RT panjenengan yang baru-baru ini mau bilang pasti begini, nanti saya ikut di organisasi itu harus apa ya, nanti mengalir, nanti akan paham dengan sendirinya. Yang menjawab itu waktu, kita belajar dengan waktu. Kira-kira begitu ya Mas Ketua ya. Arti berbeda ini tidak ada maksud saya untuk membandingkan, mengatakan bahwa lembaga Laskar Merah Putih ini lebih baik dari lembaga lain, tidak, bukan seperti itu. Jadi artinya yang saya maksud dengan berbeda itu bahwa mindset kami. Jadi dari saya sendiri secara pribadi Ketua Markas Cabang Kabupaten Pemalang, saya mengarahkan ke anggota saya, ke struktur di bawah saya, ke hierarki di bawah saya, bahwa mindset kita ini kita buat berbeda. Jadi kita buat lembaga ini seperti perusahaan kecil, di mana kita bisa bekerja sama dengan atau bermitra dengan pengusaha yang ada di lingkup Pemalang ataupun dari luar Pemalang. Seperti yang saya jalani saat ini, saya bisa bermitra dengan proyek-proyek yang masuk dari luar Pemalang. Itu yang saya maksud, artinya agar rekan-rekan pemegang mandat markas anak cabang ini bisa melakukan hal yang sama seperti saya. Seperti itu, Mas. Terus ini kan baru surat mandat ya Pak ya. Ya. Berbeda dengan SK definitif. Ada jangka waktu untuk pembentukan itu berapa lama Pak? Ya, tadi seperti yang dibacakan oleh Ketua Bidang OKK, bahwa di surat mandat itu tertulis kami memberi waktu 3 bulan. Karena memang surat mandat ini diberikan yang bertujuan itu untuk membentuk sebuah bagan ataupun struktur organisasi agar kesekretariatan Markas Anak Cabang ini betul-betul berjalan dan ada. Seperti itu. Jika sebelum 3 bulan ternyata bisa terpenuhi, alhamdulillah, artinya SK mandat akan kita tarik dan kita ganti dengan SK definitif. Di mana kalau SK definitif itu di kami itu berlaku selama 5 tahun. Ada periodisasinya. Ada periodisasi, sama seperti saya Ketua Markas Cabang pun seperti itu. Awal juga saya juga sama mendapatkan SK mandat. Jadi
mungkin ya ini juga agak sedikit berbeda dengan organisasi lain. Jadi kami di Laskar Merah Putih tidak serta-merta seseorang yang mendapatkan jabatan tertinggi ataupun memimpin sebuah wilayah itu tidak akan langsung diberikan SK definitif, Mas. Pasti selalu diberikan SK mandat dulu. Ada evaluasi berarti. Ada evaluasi. SK mandat itu jika itu bisa dilalui dalam 3 bulan, baru kita akan mendapatkan SK definitif. Penetapan yang pasti dan terdaftar. Harapannya gimana Pak untuk teman-teman LMP anggota maupun pengurus di Kabupaten Pemalang? Ya, intinya harapan saya teman-teman ini berpegang teguh pada yel-yel yang selalu kita ucapkan, bahwa yang pertama kita mencintai Republik ini, negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus mencintai negara ini. Kedua, loyalitas, di mana kita harus betul-betul memiliki loyalitas ke atas ataupun ke bawah. Jika loyalitas itu terbentuk, saya yakin, jangankan organisasi, istilahnya kita dalam berumah tangga pun sama seperti itu, Mas. Itu loyalitas pasangan kita muncul, kita akan semakin merekat, kita akan semakin menyayangi. Intinya seperti itu, Mas. Jadi arahan dari saya kepada teman-teman, ya solid, satu komando, itu yang paling penting. Terima kasih sudah nonton video ini.